Lanjutkan. Tamam. Contoh nih, struktur kalimat di bahasa Turki gimana? Kalau di bahasa Indonesia, kan misalnya bilang nih, saya mencintai kamu selamanya. Contoh ya. Saya itu subjek, ya kan? Subjek. Mencintai itu predikat atau kata kerja, predikat. Kamu itu objeknya. Siapa yang dicintai? Kamu, objeknya kamu. Selamanya itu keterangan, ya kan? Selamanya itu keterangannya. Keterangan. Nah, kalau bahasa Turki itu strukturnya bukan seperti bahasa Indonesia yang subjek, predikat, objek, keterangan, tapi di bahasa Turki predikatnya kata kerja itu di akhir. Contohnya di sini, saya mencintai kamu selamanya, bahasa Turkinya sonuna kadar seni seviyorum atau sonuna kadar ben seni seviyorum. Nah, sonuna kadar kita coba olah ya. Son ini artinya akhir. Sonuna kadar ini artinya sampai akhir atau selamanya, kita bisa artikan gitu ya. Jadi ini kan artinya sampai akhir atau selamanya. Berarti ini apa? Keterangan, ya kan? Jadi keterangan dulu nih. Kemudian ben ini artinya saya. Berarti subjek, ya kan ya? Subjek. Kemudian seni ini artinya kamu. Berarti apa? Objek, ya kan? Objek. Seviyorum yang ada your-your-nya ini kan berarti sedang. Ini berarti kata kerja. Berarti ini apa? Predikat. Jadi kata kerja, predikat ini, kata kerja itu di akhir. Gitu. Nah, karena di sini ada ini yang menandakan ben, menandakan saya. Jadi ben ini boleh dipakai lagi atau boleh nggak dipakai juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi kakak bisa bilang sonuna kadar seni seviyorum atau sonuna kadar ben seni seviyorum. Jadi yang intinya yang kakak mau bilang di sini, biasanya gitu ya, di bahasa Turki, kalimat bahasa Turki, predikat kata kerja itu di akhir. Nah, jadi beda sama bahasa Indonesia. Yang bahasa Indonesia kan mirip bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris kan I love you forever gitu. Jadi sama gitu. Tapi kalau bahasa Turki keterangan dulu, terus subjek, objek, baru predikatnya atau kata kerjanya di akhir. Jadi strukturnya gitu. Oke ya. Oke. Kita masuk ke pelajaran dasar. Ini disimpan jadi pengetahuan teman-teman dulu ya. Walaupun contohnya mungkin ada yang belum pernah dapat sebelumnya, tapi ini intinya struktur kalimatnya harus teman-teman sadari, kata kerjanya di belakang. Bahasa Turki bukan bahasa yang berbeda gender, misalnya untuk perempuan laki-laki beda, enggak, dia sama aja. Kemudian bahasa Turki, dia ada penambahan di akhir-akhir katanya. Kemudian dia cara baca dengan cara baca dan yang tertulis itu sama. Kemudian dia punya harmoninya. Kita lanjut ke alfabet, gitu ya. Ini dasar ya. Kita belajar dari dasar. Nah, kita belajar abjad, ya. Dalam bahasa Turki itu disebut sebagai alfabet. Di bahasa Turki ada 29 alfabet atau ada 29 abjad. Nah, terdiri dari 8 huruf vokal dan 21 huruf konsonan, gitu ya. Unlu ini artinya vokal, huruf vokalnya itu 8, 21 unsuz, unsuz ini artinya konsonannya, gitu ya. Nah, kalau ini cara bacanya, harflerin okunushu, jadi ini cara bacanya, gitu ya. Kita lihat, kita pelajari sama-sama di sini ya. Ini A, B, ya. Kalau ini bacanya J. Kalau C-nya nggak ada ekor, ini bacanya J, gitu ya. Kalau ada, ya, kalau yang ini bacanya C, J. Jadi kalau C nggak ada ekor, bacanya J. Kalau ada ekornya, bacanya C. Kayak kita bilang C biasa, ya, C. Kalau kemudian D, ini D. Kalau ini E, ya, ini E. Kalau ini V,
Jadi kalau di bahasa Turki, kalau kita kan bahasa Indonesia E-nya dulu baru F kan, jadi kita bilangnya F. Tapi kalau di bahasa Turki enggak, kita bilangnya tuh V, jadi E-nya di belakang, gitu ya. Jadi V. Kemudian ini G, ini yumuşak G, kakak tulis ya. Kalau G-nya ada tanda di atasnya itu bilangnya yumuşak G. Yumuşak G. Yumuşak G. Yumuşak ini artinya lembut. Yumuşak itu artinya lembut. Jadi G lembut. Gimana cara bacanya kalau di dalam suatu kata? Contoh misalnya ağaç. Nah, ağaç. Ada yang tahu arti ağaç apa? Pohon. Oh, pohon, ya pohon. Kita bacanya bukan agac. Kita bukan baca agac, tapi kita baca ağaç. Ağaç. Gitu ya. Ağaç. Bukan agac, tapi ağaç. Karena di sini yumuşak G. Beda sama G ini. Kalau ini G biasa, kalau ini yumuşak G. Jadi kita nggak baca G-nya ini. Tapi A-nya seakan-akan kayak lebih panjang aja gitu. Jadi ağaç. Ağaç. Itu artinya pohon, gitu ya. Kemudian di sini he. He. Nah, ini I yang nggak ada titik bacanya E. E. Kalau yang ini tadi E, yang ini E. E, gitu ya. Jadi beda ya. Kalau yang ini E, yang ini E. Ini bukan I ya. Kalau I-nya tidak ada titik, itu bacanya E. E. Ya, E. Ya. Kalau ada titiknya, baru bacanya I. Ya. Kalau ini bacanya J. Apa beda J ini sama ini? Ini kan juga bacanya J kan? Tapi kalau yang C nggak ada ekor, lidah kita kayak di langit-langit gitu bilang J-nya. J, J, J. Jadi lidah kita kayak di langit-langit bilangnya. Bilang J. Kalau ini J biasa. J. Kalau ini J biasa ya. Kemudian ini K. K. Ya. Ini Le. Ini Me. Ne. O. Kalau ini E. Coba dengar. Kalau ini E. Jadi lidah kita ke langit-langit, lidah diarahkan ke kanan atau kiri. Jadi lidahnya ke langit-langit sambil bilang O. Gitu ya. Gitu ya. Kemudian kalau ini P, kalau ini Re, kalau ini C, yang ini C. Yang ada ekornya ini kayak kita baca SY, She. Bilang Aisyah kan? Kayak bilang gitu. She. Jadi ini bacanya kayak SY. Jadi she. She. Kalau ini T, ini U. Kalau ini U. Kalau ini lidahnya ke langit-langit, arahkan lidah kalian ke langit-langit, lidah kalian ke kanan atau kiri bebas sambil bilang U. Jadi U. Ya. Oke. Ya. Jadi kalaupun misalnya kalian masih agak susah nih cara bilangnya gitu, tetap tidak akan tidak terlalu kata bahasa Turkinya maknanya tidak terlalu berubah gitu. Jadi tetap nggak apa-apa gitu. Sambil belajar ya. Kalau ini bacanya gabungan antara W dengan W. Jadi W. Bacanya kayak ada W-nya. Kalau yang ini. Ya. Tapi ada kayak gabungan W sama W. Jadi W. Ya. Kalau ini Y, ini Z. Ya. Gitu ya. Coba kakak baca ya. Coba kakak baca, didengarkan dulu. A, B, J, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, E, I, J,
ke, le, me, ne, o, e, p, re, se, she, t, u, v, y, z. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Nanti teman-teman bisa nonton lagi videonya di ini ya, di YouTube nanti. Nah, kemudian di sini kita bisa klasifikasikan menjadi unsuzler. Unsuzler ini tadi apa? Huruf-huruf vokal. Vokal konsonan. Sorry, konsonan. Ya benar, konsonan, sorry. Unsuzler itu huruf-huruf konsonan. Ya. Jangan beda. Kemudian ada unuler. Unuler ini huruf-huruf vokal, gitu ya. Ya, jadi huruf vokal itu kita bisa bagi menjadi huruf yang kalen atau yang tebal, ada A, E, O, U. Yang inje ada yang E, I, E, U, gitu ya. Oke, coba sebentar. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa kata gitu ya di dalam bahasa Turki. Misalnya yang A, at, ini artinya kuda. Kemudian ikan, balık. Ini bacanya bukan balik tapi balık. Karena ini bukan i. Jadi balık gitu ya. Terus ini ada cüzdan. Ini J, jadi cüzdan. Kemudian ini, kalau ini baru C, karena C-nya ada ekor, baru bilangnya cicek. Cicek, artinya bunga. Oke? Jadi teman-teman bisa, nanti ini filenya kakak kirimkan juga di grup. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti ya. Oke? Siap, kita lanjutkan. Di sini juga ada contohnya nih. Ada yumurta, gitu ya. Yumurta artinya telur. Nanti teman-teman bisa coba translate. Oke, sip. Kita lanjutkan. Nah, jadi kita klasifikasi ya dulu alfabetnya. Tadi di sini ada huruf konsonan, unsuzler, huruf-hurufnya. Huruf konsonan itu juga ada, ini huruf-huruf penting yang dia itu kalau ada huruf ini di akhir katanya, dia bisa terjadi perubahan. Itu contohnya kalau misalnya di Indonesia tuh, misalnya ya, sapu. Kita bukan bilang mensapu kan, tapi kita bilang menyapu. Jadi S-nya hilang kan. Misalnya contoh suci berubah menjadi menyuci, misalnya gitu. Nah, di bahasa Turki juga ada yang kayak gitu tuh, yang ada luluh-luluhnya terus berubah. Nah, itu hurufnya apa-apa aja. Hurufnya ini. Jadi teman-teman ini harap diingat, hurufnya ada V, C, T, K, C, C, H, P, atau disingkat biasanya Fıstık, Şahap. Fıstık, Şahap. Jadi huruf ini huruf-huruf yang dia itu terjadi perubahan di katanya. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat, sabar. Kemudian ada unuler. Unuler ini huruf vokal. Huruf vokal itu kita bisa bagi jadi huruf tebal, kalen tadi ya. A, E, O, U. Kemudian ada huruf ince. Ince ini yang tipis, E, I, E, sama U. Nah, yang düz ini artinya lurus. Kalau yuvarmak, ini artinya bulat, gitu ya. Nah, ini pengklasifikasiannya nanti ini penting untuk harmoni. Nanti kita lihat contohnya biar lebih jelas. Contoh untuk huruf-huruf yang ini tadi, yang dia terjadi perubahan, huruf-huruf Fıstık, Şahap ini, contohnya ya. Contoh, ornek ini artinya contoh. Örnek ini artinya contoh. Ornek. Ya, ini ya contoh ya. Contoh. Örnek. Kitab. Kitab tadi apa arti kitab? Buku. Ya, kitab artinya buku. Tapi huruf yang terakhirnya ini huruf apa? Huruf P. Ya kan? P. Ya. Huruf P itu ada di sini nih. Ada di huruf, termasuk huruf yang Fıstık, Şahap tadi kan? Yang P. Jadi dia berubah menjadi huruf B. Jadi bukan kitabem, tapi kitabem. Ini artinya bukuku. Artinya bukuku. Artinya. Jadi yang maksud kakak di sini, dia berubah nih, huruf P-nya berubah menjadi huruf B. Gitu. Jadi kitabem. Contoh lainnya apa? Genç. Genç ini artinya muda. Genç ini artinya muda.
Karena di sini huruf terakhirnya itu huruf C, ini ya huruf C, dia berubah menjadi huruf J, jadi genjim, gitu ya. Artinya saya muda, gitu. Kemudian ada gitmek. Nah, gitmek ini yang diambil ini nih huruf T-nya ini, gitmek huruf T ini. Nah, ini lulu berubah menjadi huruf D, kan huruf T ada di sini ya, berubah menjadi huruf D. Nah, ini artinya ada ejek tadi artinya untuk akan kan? Gitmek ini artinya pergi. Kakak tuliskan ya, biar nggak terlalu bingung. Gitmek ini artinya pergi. Ini kata kerja dasar, ya. Kata kerja dasar. Nah, ya kalau kita mau buat dalam bentuk suatu tenses, misalnya dia akan pergi, make-nya ini kita hilangkan dulu, ini terima dulu aja ya. Jadi get aja yang diambil. Nah, get aja yang diambil. Akan itu kan kalau ada penambahan ajak atau ejek tadi ya. Masih ingat di pertama kali itu akan untuk deal bilgisi. Nah, seharusnya ini kan kalau kakak mau nambahkan gitu ya. Karena di sini huruf I itu satu klasifikasi yang inj tadi masih ingat? Inj satu klasifikasi dengan E kan, bukan dengan A. Ya. Jadi di sini seharusnya gitejek. Tapi karena di sini itu huruf T, T-nya luluh menjadi huruf D, jadinya gidejek. Ini artinya dia akan pergi. Dia akan pergi. Ya, jadi intinya di sini huruf-huruf ini itu terjadi perubahan atau peluluhan. Kayak kita bahasa Indonesia kan juga banyak ya. Suci, menyuci, sapu, menyapu, gitu kan. Kakak waktu ngajarin orang Turki juga, oh ada yang luluh-luluh juga nih bahasa Indonesia gitu ya. Nah, kemudian fıstık. Apa arti fıstık? Ini bacanya fıstık. Fıstık. Ya, fıstık ini artinya kacang ya. Artinya kacang fıstık. Tapi ketika ini tunggu ya. Nah, ini kan huruf K. Huruf K ini berubah menjadi yumuşak G di sini. Fıstığım. Jadi ya, fıstığım ini artinya kalau kita artikan ini jadinya kacang tuh, tapi ini digunakan untuk kalau kita misalnya mau fıstığım tuh kalau misalnya kita mau bilang nih untuk perempuan gitu yang lebih muda sama kita atau untuk semacam-macam kayak sayang gitu juga, kayak sayangku, kita juga bisa bilang kayak fıstığım. Tapi untuk perempuan yang biasanya lebih muda gitu. Atau untuk anak-anak juga bisa, untuk anak-anak perempuan gitu kan, fıstık gitu, itu kayak ulok-ulok, apa namanya ya, ya bahasa Indonesianya ulok kan ya, jadi kayak sedikit menggoda gitu ya, fıstığım. Oke, ini jadi huruf-huruf ini lumayan penting untuk teman-teman ingat, karena nanti di selanjutnya mungkin ada terjadi perubahan-perubahan gitu kan. Kok ini P berubah jadi B? Nah, ini ya, dari sini ya awalnya ya, huruf-hurufnya. Oke. Şimdi kadar sorular var mı? Ada pertanyaan sampai di sini dulu? Hayır, yok. Jadi kalau misalnya sorular var mı, var itu kan artinya ada ya. Itu jawabnya yok. Jadi var itu ada, kalau yok itu tidak ada. Yok itu artinya tidak ada. Kalau evet ini artinya iya. Kalau hayır ini artinya tidak. Nah, gitu ya. Jadi beda kan? Yok dengan hayır kan beda ya. Tidak ada dengan tidak kan beda gitu. Jadi ketika ditanya misalnya apakah ada pertanyaan atau apakah ada yang bingung misalnya. Nah, bilangnya yok gitu, bukan hayır. Kecuali kalau nanyanya gini. Apakah kamu mengerti, itu baru jawabannya tidak, bukan tidak ada, gitu kan ya. Ini sedikit perbedaannya ya. Sampai sini kita lanjutkan dulu. Tapi keren sih kalian, kakak salut sama kalian. Karena semangat belajar bahasa Turkinya tinggi. Nah, kemudian yang penting ya untuk awalan itu selamlar. Selamlar itu apa? Kayak kalimat sapaan gitu kan, salam gitu. Nah, kalau untuk kalimat pembuka, memulai percakapan, biasanya orang Turki juga sering bilang gitu ya, Assalamualaikum, cuman beda aja pronounce-nya. Dengan kita kan biasanya Assalamualaikum.
Kalau mereka biasanya Assalamualaikum. Nah, atau yang lebih umum itu merhaba, gitu kan ya, kalau di bahasa Turki. Jadi yang sering itu merhaba, gitu ya. Oke, merhaba, merhaba itu kayak halo, hai, gitu. Kemudian ada lagi yang lain, selamat pagi, günaydın, atau iyi sabahlar, atau hayırlı sabahlar. Ini ya. Ya, itu sama aja artinya. Jadi 3 ini artinya selamat pagi. Hayırlı sabahlar, iyi sabahlar, atau günaydın, ini artinya sama aja, selamat pagi. Bedanya di mana? Günaydın ini biasanya lebih resmi. Kalau hayırlı sabahlar ini lebih ramah. Lebih ramah. Kalau kita mau lebih ramah, pakainya hayırlı sabahlar. Kalau kita mau yang lebih resmi, lebih formal, ya kita pakai günaydın. Kalau i sabahlar berarti di antara keduanya. Gitu. Jadi artinya sama aja ya. Selamat pagi juga, cuman kalau kalian mungkin mau agak ramah misalnya gitu. Nah, udah pakainya hayırlı sabahlar. Oke? Jadi ini sama ya, hayırlı sabahlar, iyi sabahlar, atau günaydın. Kemudian, nah kalau untuk bilang hai atau hello itu kan bisa merhaba ya tadi ya. Bisa merhaba atau kalau mau lebih casual, mau lebih gaul gitu ya. Kalau merhaba ini kan lebih resmi ya. Ini kan artinya kayak hai, hello gitu kan, lebih resmi. Kalau misalnya mau lebih casual, mau lebih gaul, mau seperti anak muda, kadang kalian cukup bilang selam. 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 Ya, selam gitu. Itu juga artinya hi, hello gitu, tapi lebih casual, lebih muda aja bawaannya gitu. Jadi selam. Terus apa lagi ya? Kayak tadi misalnya contoh yang naselsen tadi kan, naselsen itu apa kabar? Kalian bisa cukup bilang kayak naber. Itu kayak naber. Naber tuh kayak apa kabar juga artinya. Nehaber, dari kata nehaber. Nehaber. Ne ini apa? Haber ini news, kabar, berita. Jadi kayak nehaber, what is the news? Gitu. Jadi kita cukup bilang naber, selam, gitu ya. Kalau merhaba kan udah terlalu umum ya, di buku udah banyak kali merhaba gitu. Nah, kita mau yang lebih casual, lebih kayak orang Turki, kita bisa bilang kayak selam, naber gitu ya. Oke? Selam, naber. Ya. Kemudian ada selamat siang. Nah, selamat siang ini günaydın. Günaydın. Ya, ini artinya selamat siang. Selamat siang. Ya, terus ada juga iyi günler kan? Masih ingat? İyi günler. Nah, kalau menurut kakak, iyi günler ini artinya kita bisa artikan kayak gün ini kan artinya hari ya. Günler ini artinya hari-harimu ini baik. Jadi semoga hari-harimu menyenangkan. Atau kita bisa artikan ke bahasa Inggris itu kayak have a good day. Jadi ya semoga harimu menyenangkan gitu atau baik gitu. Jadi sebenarnya penggunaan i günler walaupun lagi tidak siang, misalnya lagi nggak siang nih, misalnya belum siang masih pagi, kita tetap bisa gunain i günler gitu. Karena artinya have a good day, bukan selamat pagi, bukan selamat siang gitu maksudnya. Paham ya maksudnya? Nah, jadi yang selamat siang itu günaydın gitu. Kalau kita mau bilang belum siang nih, belum jam 12 siang, kita mau bilang iyi günler ya, sah-sah aja gitu. Gitu ya. Karena i ini artinya baik, gün ini artinya hari. Jadi günler hari-hari, jadi lebih jamak gitu kan. Jadi semoga hari-harimu menyenangkan gitu. Jadi atau have a good day. Kemudian ada selamat sore. Selamat sore i akşamlar gitu kan. Atau kita mau bilang hayırlı akşamlar, boleh juga. Hayırlı akşamlar. Ini juga artinya selamat sore. Hayırlı akşamlar. Ya, ini juga artinya selamat sore. Nah, sorenya orang Turki itu lebih panjang dibandingkan sorenya orang Indonesia. Maksudnya gimana? Kalau orang Turki mungkin maghrib nih. Itu awal malam bagi orang Turki itu masih sore. Gitu. Jadi misalnya jam-jam 7 gitu kan, kalau kita kan udah maghrib, udah malam kan, bagi kita udah malam, kita bilangnya selamat malam gitu kan. Misalnya jam setengah 8 itu kan awal malam ya.
Kalau kita kan bilangnya selamat malam, tapi kalau untuk orang Turki bukan selamat malam, tapi selamat sore. Tapi pakainya apa? Hayırlı akşamlar atau iyi akşamlar gitu. Karena apa? Karena kalau untuk iyi geceler, selamat malamnya orang Turki itu biasanya untuk kalau mau tidur. Jadi larut malam gitu. Gitu ya. Jadi pakainya hayırlı akşamlar atau iyi akşamlar, boleh ya, selamat sore. Kemudian selamat malam, iyi geceler atau hayırlı geceler, gitu, boleh. Jadi hayırlı geceler atau iyi geceler. Kemudian apa kabar? Apa kabar? Ini bisa nasılsın atau nasılsınız, gitu kan ya? Nasılsın, ini artinya apa? Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Tapi untuk kamu kan? Ya, untuk sen. Jadi di sini untuk sen. Untuk kamu. Apa kabarnya untuk kamu? Kalau misalnya untuk kalian atau untuk Anda yang lebih sopan, itu siz. Nasılsınız. Nasılsınız. Nah, ini artinya apa kabar juga, tapi lebih sopan karena untuk Anda atau kalian gitu ya. Ini sis itu bisa Anda, bisa kalian gitu. Kalau sen itu kamu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk kita bicara sama teman nggak apa-apa bilang nasılsın, tapi kalau misalnya sama yang lebih tua kita bilangnya nasılsınız gitu. Atau sama yang belum kita kenal nasılsınız gitu. Jadi lebih sopan. Kemudian ada selamat datang. Selamat datang juga bisa hoş geldin atau hoş geldiniz gitu ya. Ini artinya selamat datang gitu. Jawabnya apa? Ketika orang bilang selamat datang. Ya, hoş bulduk. Ya, di sini jadi benar. Jadi hoş geldin ya. Hoş geldin atau hoş geldiniz gitu ya. Kalau lebih sopan, ini jawabnya hoş bulduk ya. Hoş bulduk. Ini artinya selamat datang. Ini artinya selamat datang. Selamat datang. Kalau ini artinya ini gel ini ya. Nggak ada di Indonesia ya. Kalau orang Indonesia bilang selamat datang, kita bilang makasih aja kan gitu ya. Selamat datang ya, makasih gitu. Tapi kalau orang Turki ada jawabannya kayak misalnya kalau bahasa Arab ahlan wa sahlan ahlan bik. Nah, ada jawaban gitu kan. Nah, kalau bahasa Turki juga ada jawabannya. Jadi hoş ini bisa kita artikan kayak senang gitu atau selamat. Gel ada di sini. Ya. Gel ini artinya datang gitu. Kalau bul ini artinya menemukan, bulmak itu. Tapi kita nggak bisa artikan secara satu persatu itu, kita nggak bisa artikan gitu. Pokoknya kalau dibilang hoş geldiniz, kita jawabnya hoş bulduk gitu ya. Oke. Kemudian kalau untuk permisi bisa pakai affedersiniz. Affedersiniz ini permisi, atau kita cukup bilang pardon. Pardon. Misalnya mau nanya nih, masjid di mana ya? Pardon gitu. Jadi maaf gitu, atau excuse me gitu ya. Baru kita tanya gitu. Jadi bisa bilang pardon atau bilang affedersiniz. Gitu ya. Kalau untuk salam penutup, ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam ya sama aja. Terima kasih. Nah, terima kasih ini teşekkür ederim. Ya, tapi teşekkür ederim itu terlalu formal dan maksudnya terlalu sering banyak digunakan. Kita mau berbeda gitu. Kita maunya lebih gaul gitu kan ya. Nah, kalau kita mau lebih casual, mau seperti anak muda atau lebih nggak pada umumnya gitu ya. Kita bisa bilang wallah juga bisa. Wallah. Atau kita mau bilang Saul, atau lebih sopannya lagi Saulun, gitu kan ya? Saulun, boleh. Atau kita bisa bilang banyak nih pilihannya. Bir şey değil. Bir şey değil. Ne demek? Ya, atau Ne kita demek bisa bilang juga. ne demek, boleh. Atau kita bisa bilang lafı bile olmaz. Banyak ya pilihannya. Jadi kalau teşekkür ederim ini terlalu common, terlalu umum. Kita kan jadi ini jarang biasanya ditemukan di buku-buku, kecuali Saul ini kan sering ya.
biasanya ini teman-teman dapatin ketika teman-teman berbicara atau berinteraksi langsung dengan orang Turki. Nah, itu lebih dapat gitu kan. Banyak kosakata baru yang lebih baru dan mungkin lebih casual kelihatannya gitu. Nah, jadi instead of daripada kita bilang yang terlalu umum, teşekkür ederim, tapi teşekkür ederim ini sangat kita perlukan juga, terutama kalau untuk acara-acara formal atau kita mau bilang untuk yang kita kepada orang yang kita hormati atau yang lebih tua daripada kita, itu kita bilang teşekkür ederim gitu. Teşekkür ederim. Ini penting juga. Atau mau bilang terima kasih banyak, çok teşekkür ederim. Çok ini artinya sangat. Jadi sangat berterima kasih gitu. Thank you very much. Çok teşekkür ederim. Atau bisa juga bilang teşekkürler. Teşekkürler. Ya, bisa juga bilang teşekkürler. Itu artinya terima kasih juga. Atau teman-teman bisa bilang eyvallah, eyvallah. Mungkin kalau teman-teman bilang eyvallah sama orang Turki, kamu orang Turki atau orang Indo? Dia agak shock mungkin gitu ya. Di film-film juga banyak nih bilang eyvallah. Artinya juga terima kasih. Terus atau teman-teman mau bilang saol. Saol. Ini bukan sagol ya, karena ini yumuşak G. Jadi yumuşak G-nya nggak dibaca. Jadi bilangnya saol. Jadi cara bacanya kayak nggak ada G-nya. Cara bacanya kayak gini. Saol gitu. Saol. Ini kalau kita artikan, ini artinya kayak be alive. Jadi sa ini bisa kayak kehidupan atau kesehatan juga bisa sa. Jadi be alive itu kayak hidup lah gitu, kayak mana ya bilangnya, nggak ada kalau di bahasa Indonesia, kita nggak bisa artikan gitu. Tapi intinya ini sama aja kayak kita bilang makasih gitu, kayak kita bilang makasih. Jadi saol gitu ya. Saolun ini untuk yang sis, ini lebih sopannya aja dari saol. Kalau saol ini untuk sen, untuk kamu. Kalau saolun untuk Anda atau kalian. Bir şey değil ini artinya misalnya nih orang bilang nih kan, sorry ya, bir şey değil ini untuk sama-sama ya. Sorry, ini untuk sama-sama, bukan terima kasih. Jadi sama-sama apa? Rica ederim. Ya, rica ederim kan terlalu umum ya. Kita nggak mau menjadi orang kebanyakan gitu ya. Kita mau menjadi orang orang yang berbeda gitu. Nah, kalau orang kebanyakan misalnya abis bilang teşekkür ederim, bilangnya rica ederim kan? Nah, kita bisa pakai alternatif lain selain rica ederim. Kita bisa bilang bir şey değil. Bir şey değil ini kita bisa artikan seperti nggak perlu terima kasih lah, gampang lah itu gitu. Kayak bir şey değil, bukan sesuatu apapun gitu. Jadi bir şey ini artinya sesuatu, değil ini artinya bukan. Bukan sesuatu apapun. Jadi kalau misalnya orang bilang gini, makasih ya, teşekkürler gitu kan. Bir şey değil, bukan sesuatu apapun, nggak apa-apa gitu. Jadi maknanya kayak nggak usah berterima kasih gitu. Nah, itu kan kayak lebih ini ya, lebih basa-basi gitu ya. Bir şey değil gitu. Jadi kalau kita artikan bir şey ini sesuatu, değil ini bukan. Jadi bukan sesuatu gitu. Jadi ketika dibilang berterima kasih, makasih ya, kita bisa jawab dengan bir şey değil gitu. Atau ne demek sama juga. Ne demek ini artinya ketika orang bilang makasih, kita bisa bilang ne demek. Ne demek ini ada dua arti ya. Kalau ini tadi, kalau bir şey değil itu tadi kita bisa bilang kayak bukan apa-apa gitu. Nah, jadi kalau orang bilang terima kasih ya, bukan apa-apa, nggak masalah gitu. Nah, kita bisa bilang kayak bir şey değil. Kalau ne demek ini ada dua arti. Ne ini artinya apa. Demek ini artinya what is the meaning? Apa maksudnya gitu. Apa artinya? Gitu kan ya. Atau artinya ini juga bisa sama-sama. Jadi misalnya nih, kalian nggak ngerti ini apa maksudnya, misalnya hoşçakal apa artinya, kalian bisa tanya nih sama kakak, kak hoşçakal ne demek, ini maksudnya hoşçakal ne demek, hoşçakal ini apa artinya. Nah, jadi ada dua arti ya. Atau ketika orang bilang teşekkür ederim sama kalian, terima kasih, kalian bisa jawab dengan ne demek. Ne demek ini mungkin kalau di bahasa Indonesia kita bisa artikan gini ya, kalau orang bilang makasih sama kita ya, makasih gitu kan, apa sih arti makasih? Nah, jadi kayak apa ya? Kayak kita udah nggak perlu bilang makasih gitu. Nah, ini kita bisa ini ya, selain rica ederim kita bisa bilang ne demek gitu. Untuk jawaban teşekkürler atau teşekkür ederim. Lafı bile olmaz itu juga sama kayak bir şey değil ini. Jadi kayak
nggak masalah gitu. Take it easy gitu. Take it easy. Mudah lah tuh, nggak apa-apa, nggak usah berterima kasih. Nah, kita bisa artikan kayak gitu. Jadi ini salah satu alternatif ya. Untuk alternatif teşekkür ederim, kita bisa bilang çok teşekkür ederim atau teşekkürler atau eyvallah atau sağ ol atau sağ olun. Nah, di sini ada alternatifnya, kalian bisa pilih gitu. Cuman kalau untuk formal lebih resmi pakainya teşekkür ederim. Kalau untuk yang lebih tua atau kalian lebih hormati pakai teşekkür ederim gitu. Nah, kemudian jawabannya bisa pakai rica ederim gitu. Tapi kalau misalnya sama teman-teman mau lebih casual, itu kalian bisa bilang kayak ne demek, bir şey değil, lafı bile olmaz, boleh gitu ya. Tergantung nanti konteksnya. Ini juga sama artinya, lafı bile olmaz ini kayak bir şey değil juga, kayak nggak masalah gitu. Take it easy. Jadi kayak orang bilang makasih nih sama kita, makasih ya. Nggak apa-apa, nggak usah makasih. Nah gitu. Nah itu kita kayak bisa bilang lafı bile olmaz atau bir şey değil, sama. Atau ketika orang bilang teşekkürler sama kalian, ketika orang bilang teşekkür ederim sama kalian, kalian bisa jawab dengan apa ayo? Dengan ben de teşekkür ederim. Ben de Teşekkür ederim. Kayak kita di bahasa Indonesia, makasih ya, makasih kembali gitu kan ya. Ini artinya saya juga berterima kasih. Ben de ini artinya saya juga terima kasih. Jadi kan kita sering tuh bilang kalau di bahasa Indonesia, makasih kembali, bukan sama-sama kan kita bilang makasih kembali. Nah, di bahasa Turki juga kita bisa bilang kayak gitu, kayak teşekkür ederim. Kita jawab dengan ben de teşekkür ederim. Oke? Kemudian di sini kalau teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada selamat tinggal, goodbye gitu ya, sampai jumpa, see you, sampai jumpa lagi, bisa ini ya, görüşürüz atau tekrar görüşürüz gitu ya, atau apa, güle-güle gitu ya, güle-güle. Kemudian elveda, ada yang tahu? Elveda, güle-güle. Terus apa lagi yang bisa dijadikan alternatif? Güle-güle, elveda, görüşürüz, görüşmek üzere, gitu kan, banyak ya alternatif-alternatifnya. Teman-teman bisa lihat di buku atau di nanti ini PDF-nya kakak kasih ya. Kalau hoşçakalın itu apa sih Kak? Hoşçakal ini artinya selamat tinggal. Hoşçakal. Oh, hoşçakalın, kalın. Oh, hoşçakalın juga artinya selamat tinggal, tapi untuk siz, untuk Anda gitu. Kalau ini kan untuk kamu. Hoşçakalın itu lebih sopannya aja, lebih sopannya. Gitu. Oh. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Oke, teman-teman semua, ini apa namanya? Kita akhiri dulu hari ini sampai di sini. Oke, kita insya Allah bertemu lagi nanti di grup atau nanti kita di pertemuan 2 minggu lagi insya Allah gitu ya. Ini karena 1 menit lagi udah selesai. Selamat belajar bahasa Turki gitu ya. Insya Allah. Masya Allah semangatnya. Terima kasih. Teşekkürler abla. Dedemek. Korea dari abla. Ederim hocam. Dedemek. Kakak ambil teks screenshot ya. Izin ya. Siap.